Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita patut bersyukur dengan sebaik mungkin di mana kita pada kesempatan kali ini masih diberikan kesehatan, rasa aman, kecukupan dalam segala hal yang kita butuhkan. Mudah-mudahan kita tetap bisa menjadi hamba-hamba yang taat, yang juga memiliki empati terhadap saudara-saudara kita yang lain, ya, bagian tubuh kita yang lain, sebagaimana yang Allah perintahkan, Rasulullah tuntunkan, ya, kita bisa mensupport saudara-saudara kita yang sekarang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, minimal melalui doa-doa kita, syukur dengan berbagai kemampuan yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa termasuk dari golongan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memperhatikan, yang memiliki rasa kasih sayang satu dengan yang lain sehingga kita nanti akan dibersamakan oleh Allah di surganya kelak, ya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau fi yaumil akhir sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ya, sebagaimana tema yang sudah disampaikan oleh panitia untuk siang hari ini, kita akan mengambil tema yang berbeda terkait dengan isu terkini yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina, ya. Yang sebenarnya tema ini cukup panjang begitu, ya, karena kalau kita bahas dari masa lalu dan masa depan, ya, itu sepanjang sepanjang kehidupan ini kita membahasnya, ya. Nah, mudah-mudahan kita dimampukan untuk sedikit mencuplik-cuplik, ya, apa-apa yang terjadi terkait dengan sejarah dan juga peristiwa-peristiwa penting terkait dengan bumi para nabi, yaitu bumi Palestina, baik itu di masa lalu maupun di masa yang akan datang hingga akhir zaman, ya. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, ya, untuk pertama kita akan membahas terlebih dahulu, ya, sejarah Palestina dari masa ke masa supaya ada gambaran kita ini dimulainya dari mana Palestina ini, gitu, ya. Pertama yaitu dimulai dari 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi ini ceritanya panjang, gitu, ya, karena di masa lalu kan Palestina ini muncul, ya, setelah pasca banjir bandang di masa Nabi Nuh alaihi salam, ya. Allah menenggelamkan semua daratan yang ada, kemudian mereka-mereka yang menjadi pengikut Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kembali berpencar di muka bumi ini, dan bangsa Kan'anlah yang pertama kali mendiami bumi Palestina, ya. Kemudian 1000 tahun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang lain, karena nabi itu jumlahnya sebenarnya ribuan, gitu, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Yang dari Nabi Ibrahim ini beliau memiliki 2 putra setelah penantian yang sangat lama, yaitu Nabi Ismail alaihi salam yang kita semua tahu menjadi nenek moyang dari bangsa Arab, ya. Yang kedua dari putra Hajar, ya. Kemudian dari istri yang pertama yaitu Sarah, beliau mendapatkan Ishak, yang kemudian Ishak ini menurunkan Yakub. Nah, Yakub ini mendapatkan julukan Israel. Israel itu artinya itu adalah hamba, Rail itu adalah Allah, gitu, ya, hamba Allah. Yang dari Israel ini beliau memiliki putra yang cukup banyak, yaitu 12 putra. Maka 12 putra ini disebut dengan Bani Israel. Ya, Bani itu artinya apa? Putra-putra Israel, yaitu putranya Yakub.
Dan di antara putra beliau adalah Nabi Yusuf alaihi salam ya. Ini memang kita singkat ya Bu, kalau kita ceritakan secara detail nggak selesai nih sehari nanti gitu ya. Nah, kita semua tahu di antara jeda tahun inilah ya Palestina di mana Yakub tinggal beserta putra-putranya ini mengalami kesulitan pangan yang sangat luar biasa karena memang saat itu sedang paceklik ya di seluruh tempat, di seluruh negeri. Akan tetapi kan Nabi Yusuf ini yang sempat dibuang oleh saudara-saudaranya dengan kecerdasannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menduduki posisi sebagai kalau sekarang menteri ya, menteri pangan ya di kota Mesir ya. Sehingga pada akhirnya saudara-saudara dari Nabi Yusuf juga kedua orang tua mereka itu bermigrasi ke Mesir dan tinggal di sana. Jadi Bani Israel pindah dari Palestina ke Mesir di tahun ini ya. Kemudian setelah Nabi Yusuf wafat ini tentunya karena mereka adalah penduduk migran ya. Ini dipermasalahkan oleh penduduk asli Mesir, yaitu mereka yang terkenal dengan Kipti, ya, yaitu keturunan Firaun. Firaun ini adalah keturunan raja-raja ya di Mesir begitu ya. Sehingga yang tadinya mereka memiliki kekuatan ya karena Yusuf sebelumnya itu duduk sebagai orang dekat daripada raja ya, kemudian setelah perubahan politik akhirnya Bani Israel ini ya keturunan-keturunan daripada Nabi Yakub dan anak-anaknya itu berubah status menjadi budak-budak di Mesir ibu-ibu ya, budak-budak ya. Mereka disuruh membangun istana-istana Firaun ya, menjadi para buruh tani Firaun dan sebagainya, Firaun dan juga orang-orang Kipti gitu ya. Tentunya ini membuat tidak nyaman ya dari Bani Israel sendiri ya, apalagi di saat inilah ya Nabi Musa alaihi salam itu diutus oleh Allah dan dia terlahir dari Bani Israel begitu ya, membawa ajaran baru, ajaran tauhid yang itu bertentangan dengan ajaran orang-orang Mesir asli di mana mereka menyembah Firaun sebagai raja mereka begitu ya, yang akhirnya Nabi Musa dan juga Bani Israel harus meninggalkan Mesir ya. Yang saat itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan tanah Palestina itu untuk mereka. Tapi janji ini dengan syarat dari Allah Subhanahu wa taala mereka harus memasuki gerbang Baitul Maqdis dengan penuh ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka harus berjihad memerangi orang-orang yang saat itu menguasai Palestina. Akan tetapi dua syarat ini tidak dipenuhi oleh Bani Israel, kecuali sedikit di antara mereka saja. Sehingga dengan itulah Allah menghukum mereka dan mengharamkan tanah itu bagi mereka sehingga mereka harus menjadi kaum yang mengembara di seluruh muka bumi ini. Seperti itu ya. Nah, kemudian berjalannya waktu ya, pergantian nabi di masa Nabi Daud alaihi salam ya, dengan pimpinan Tolut sebagaimana yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah tersebut, atas izin Allah Subhanahu wa taala dia bisa memerangi Jalut ya atau Goliat yang saat itu menguasai Palestina. Dan akhirnya Daud ini dijadikan raja Israel ya. Yang pada puncaknya wilayah kerajaan Nabi Daud alaihi salam ini membentang dari tepian Sungai Nil hingga Sungai Efrat yaitu di Irak. Dan saat inilah ibu-ibu sekalian ya, Masjidil Aqsa kembali dibangun setelah setelah hilang karena banjir bandang begitu ya. Sebagaimana juga Ka'bah kan sebenarnya pondasinya sudah dibangun sejak awal begitu ya, Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah kembali ya. Kemudian setelah Nabi Daud wafat digantikan oleh putra beliau yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam ya. Setelah itu Nabi Sulaiman wafat ya, dari sinilah mulai ada peperangan antar saudara yang berlarut-larut untuk memperebutkan kerajaan Israel. Yang akhirnya untuk kedamaian dari sesama saudara tersebut ya, kerajaan Israel yang sudah menjadi besar dibagi menjadi dua
yaitu bagian utara bernama Israel yang beribu kota Samaria. Adapun bagian selatan itu bernama Kerajaan Yehuda yang beribu kotakan Yerusalem. Ya. Kemudian berjalannya waktu ya masuk pada tahun 800 sebelum Masehi ya, sebagaimana terjadi pada kaum-kaum terdahulu ya, terjadi jeda antara diutusnya nabi satu dengan yang lain ya. Kemudian akidah dari Bani Israel ini mulai ya mengalami melenceng dari akidah tauhid ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka sebagaimana tadi yang sudah dibacakan dalam ayat di awal pertemuan kita tadi ya. Akhirnya kerajaan Israel hancur diserang oleh kerajaan Assyria Irak di atas kesalahan-kesalahan, kerusakan-kerusakan dan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan ya. Bahkan selain diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, juga ini diabadikan dalam kitab Injil dan juga kitab yang lainnya begitu ya. Kemudian tahun 600 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi ya, kerajaan Yehuda ini juga dihancurkan ya. Dihancurkan oleh Nebuchadnezzar ya dari Babilonia atau Irak ya. Mereka diusir dari kota Palestina dan dipenjarakan di Babilonia atau Syria yang sekarang Syria dan Irak begitu ya. Kemudian tahun 500 sampai 400 sebelum Masehi ya, Raja Cyrus atau Kores ya, kalau bahasa Arabnya Kores gitu ya, dari Persia atau Iran ini mampu mengalahkan Babilonia ya, dan dia lebih mendukung pada Israel sehingga mengizinkan bangsa Israel kembali ke Palestina, ke Yerusalem ya. Kemudian 100 tahun kemudian Israel kembali menduduki Yerusalem dan dipimpin oleh Alexander the Great gitu ya, dari Makedonia ya, Yunani begitu ya, yang setelah itu mereka melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa yang ditaklukkan, bahkan ada perubahan yang sangat drastis ya, bagaimana bahasa Yunani ini menjadi bahasa resmi Israel sehingga Injil pun itu ditulis dengan bahasa Yunani ya, yang sebelumnya memakai bahasa Ibrani gitu ya. Kemudian 300 tahun sampai 190 tahun sebelum Masehi, Yunani kembali dikalahkan oleh Romawi dan Palestina akhirnya pun dikuasai oleh Imperium Romawi ya. Kemudian mulailah babak baru di mana Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah mengembalikan ajaran tauhid ya, yang sejumlah tokoh Yahudi saat itu berkonspirasi dan menfitnah Nabi Isa alaihissalam ya, bahwa Nabi Isa tersebut berdakwahnya dalam rangka untuk membahayakan ya kekuasaan Romawi yang saat itu dipimpin oleh Raja Herodes begitu ya, sehingga Raja Herodes ini bekerja sama dengan salah satu ya, sebenarnya dikatakan murid bukan murid karena dia adalah iblis ya, dia adalah Dajjal begitu ya, yaitu Yudas Iskariot yang diiming-imingi oleh Raja Herodes kalau mampu membunuh Nabi Isa alaihissalam karena keberadaannya cukup meresahkan kekuasaan Romawi begitu ya, itu akan diberikan wilayah khusus untuk dia ya, sehingga Yudas Iskariot ini menyusup ya, berada di antara murid-murid dan pengikut Nabi Isa yang sangat setia yang disebut dengan Hawariyun, dan merencanakan pembunuhan Nabi Isa alaihissalam dengan membuat skenario sebagaimana yang mereka inginkan ya di Bukit Golgota itu begitu ya. Akan tetapi sebelum ini semua bisa mereka lakukan, Allah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dan mengangkatnya ke langit sebagaimana kisahnya diabadikan di dalam Al-Qur'an ya. Berselang waktu yang cukup lama ya, ratusan tahun berarti ini ya, 600-an tahun kemudian ya pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam yaitu Hawari yang memang sudah berstatement sebagaimana diabadikan dalam surat As-Saff gitu ya. Mereka akan menjadi ansar Allah ya, penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyebar di muka bumi ini dan mendakwahkan ajaran tauhid. Jadi sebenarnya ajaran Nabi Isa itu sama.
Ya, dia juga bukan Nasrani sebagaimana yang kita kenal sekarang. Dia juga adalah muwahhidun, dia adalah muslimun juga, sama ya. Karena risalah para nabi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad itu sama semua, yaitu risalatut tauhid ya. Tetapi berselangnya waktu gitu ya, cukup panjang antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ini diutus ya, sudah sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelumnya ya, terjadi penyelewengan dalam masalah akidah gitu ya. Kemudian Nabi Muhammad diutus, dan ketika Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang nabi, diutus ini untuk menjadi salah satu mukjizat beliau, beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hanya waktu 1 malam saja dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha, yang peristiwa tersebut terkenal dengan Isra dan Mi'raj ya. Nah, ini juga untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya beliau adalah seorang nabi, dan sesungguhnya beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini bukan ruhnya saja, tapi juga fisik beliau, karena beliau bisa menceritakan secara detail apa-apa yang beliau saksikan dalam perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kenapa dinamakan Masjidul Aqsa? Al-Aqsa itu artinya adalah yang terjauh, ya, karena Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram ini berdekatan. Akan tetapi Masjidil Aqsa ini cukup jauh karena berada di Palestina, maka disebut dengan Masjid Al-Aqsa, begitu ya. Dan karena Masjid Al-Aqsa ini istimewa dan juga Palestina istimewa, jadi sebenarnya kan kalau kita pikir secara logika bisa saja Allah memi'rajkan Rasulullah itu ya langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha. Tapi kenapa harus mampir ke Masjidil Aqsa dulu? Karena memang tempat ini istimewa dan tempat ini disinggahi oleh nabi-nabi sebelumnya, sehingga Allah menginginkan Rasulullah juga memiliki pengalaman khusus ya untuk singgah di tempat yang mulia ini. Ya. Kemudian setelah berada di yang saat itu Masjidil Aqsa ya belum berada di bawah kekuasaan umat Islam, begitu ya. Nah, baru setelah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ya, seluruh negeri Palestina ini dimerdekakan oleh Umar bin Khattab dari penjajahan Romawi. Jadi ditaklukkan oleh Umar bin Khattab ya. Dan seterusnya ya, seluruh penduduk Palestina muslim atau non muslim sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab hidup dalam keadaan aman ya, dan juga bebas menjalankan agama dan keyakinan mereka masing-masing. Nah, jadi Masjidil Aqsa ini bahkan menjadi amanah dari kaum Nasrani itu sendiri ya kepada Khalifah Umar bin Khattab yang dianggap mampu untuk menjaga Masjidil Aqsa dari siapapun. Gitu ya. Kemudian tahun 700 sampai 1000 Masehi, mohon maaf ini saya belum delete ya S-nya ya, Masehi ya, ini sudah Masehi ya. Wilayah Islam mulai meluas ya, bahkan dari Asia, Afrika hingga Spanyol ya. Yang di saat inilah ya bangsa Yahudi pun mendapatkan peluang yang sama seperti bangsa-bangsa yang lain, seperti agama-agama yang lain, baik itu di bidang ekonomi maupun intelektual ya. Tapi kan kita semua tahu ya ibu-ibu ya, salah satu keutamaan kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Yahudi ini, mereka diberikan fisik yang kuat dan otak yang cerdas. Sehingga sesungguhnya sesungguhnya semua bangsa, semua negara itu kalau kita pikir-pikir sekarang itu berada di dalam genggaman Yahudi kecuali Gaza. Sebenarnya seperti itu ya, kalau bisa kita simpulkan. Semua negara takut kepada mereka kecuali Gaza yang melakukan perlawanan gitu ya. Kemudian tahun 1026 sampai 1200 ini Yerusalem dikepung ya, dikepung oleh tentara salib dari Eropa. Kemudian alhamdulillah di masyiatillahi taala tahun 1187 bisa direbut kembali oleh panglima yang sangat masyhur ya, ditaklukkan kembali yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi dari Mesir ya.
Dan ini berlangsung sampai tahun 1260. Jadi Palestina ditaklukkan untuk yang kedua kalinya. Kalau yang ketiga kalinya ini nanti sudah masuk ke hitungan kiamat ya. Nah, kita nggak tahu apakah di saat ini ya ataukah masih ada lagi begitu ya. Kemudian tahun 1798 ya, pemimpin Prancis yaitu Napoleon mengatakan bahwa bangsa Yahudi bisa diperalat bagi tujuan-tujuan Prancis karena kecerdasan mereka, keuletan mereka, dan ambisi mereka di Timur Tengah. Jadi dimanfaatkan oleh Prancis ya, itu untuk merongrong wilayah-wilayah yang berada di dalam khilafah Islamiyah. Ya. Kemudian di masa Turki Utsmani, tepatnya di masa Sultan Hamid II, sebenarnya kalau kita mau belajar sejarah secara detail ini sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana bertahannya kepemerintahan Islam ya dari rongrongan dari berbagai arah dan dari berbagai musuh begitu ya, bukan hanya Yahudi ya saat itu yang merongrong khilafah Islamiyah itu ya, ada Prancis, ada juga Inggris ya. Terutama tokoh utamanya ya, tokoh intelektualnya adalah Yahudi ya. Yang di sini aktornya adalah Theodor Herzl ya, yaitu tokoh Zionis yang terkenal dengan sebutan Bapak Negara Yahudi ya. Dia menggelar kongres di Swiss ya, yang kemudian mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, namun bangsa dengan tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Mereka meminta kepada Sultan Hamid II sebagai pemimpin khilafah Turki Utsmaniyah saat itu untuk memberikan izin bagi Israel mendiami Palestina dengan klaim bahwa itu sebagai tanah yang dijanjikan bagi bangsa mereka ya. Akan tetapi dengan kekuatan beliau, Sultan Hamid II menegaskan bahwa beliau tidak akan pernah sama sekali melepaskan bumi Palestina meskipun nyawa menjadi taruhannya. Dan di sana perjuangan umat Islam sangat luar biasa untuk mempertahankan warisan daripada nenek moyang terdahulu ya. Kemudian tahun 1916 ketika pecah Perang Dunia Pertama ya, tentara Sekutu Inggris menguasai Palestina ya, karena memang khilafah Islamiyah saat itu mulai lemah ya. Sehingga pada tahun 1924 ya resmilah jatuh khilafah Islamiyah yang nanti kalau tahun 2024 itu genap 1 abad jatuhnya kejayaan Islam. Dan kita semua yang mungkin perlu kita ingat kembali bahwa Rasulullah SAW pernah mengabarkan kepada kita bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengutus hambanya untuk mengembalikan kejayaan Islam kembali. Jika itu iya benar-benar kita memenuhi syaratnya, maka akan terjadi pada tahun 2024. Jadi beberapa bulan lagi. Nah itu karena jatuhnya Turki Utsmani itu pada tahun 1924. Jadi 2024 itu genap 1 abad runtuhnya khilafah Islamiyah, dan sebagaimana janji Rasulullah SAW, Allah akan mengembalikan kejayaan umat ini setiap 100 tahunnya. Likulli roksimiati sana. Ya, jadi 2024 ini sebenarnya tahun yang sangat diharapkan oleh seluruh pemimpin umat Islam di dunia. Sebenarnya seperti itu. Tinggal kita memenuhi syarat-syarat atau tidak, gitu ya. Ini kemudian tahun 1917 ya, Menlu Inggris yang ternyata dia adalah keturunan Yahudi juga, yaitu Arthur James Balfour ya, dalam deklarasinya memberitahu bahwa pimpinan Yunis Inggris ya ini akan memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina dalam membantu pembentukan tanah air Yahudi. Yang 5 tahun kemudian ya Liga Bangsa-Bangsa yang nantinya yang sekarang menjadi PBB ini memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina ya. Kemudian tahun 1947 PBB merekomendasikan pemecahan Palestina menjadi 2 negara, yaitu Arab dan Israel ya. Kemudian di tahun 1956 Israel dibantu oleh Inggris dan Prancis untuk memperluas ya wilayah kekuasaannya. Ya, jadi sebenarnya yang diinginkan Israel itu bukan hanya Palestina, memang berkuasa di dunia ya, menyerang Sinai,
menguasai terusan Suez, di mana terusan Suez ini adalah aset yang sangat berharga ya bagi umat Islam dan sebenarnya tempat yang sangat strategis untuk lalu lalang perdagangan ya. Itu yang saat itu dalam kekuasaan Mesir di bawah pimpinan Jamal Abdul Nasir ya. Kemudian tahun 1964 ini para pemimpin Arab membentuk Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dan dengan secara resmi nasib Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab Palestina sendiri dan tidak lagi menjadi urusan umat Islam begitu ya. Kemudian resmi pada tahun 1988 tepatnya pada tanggal 15 November ini berdiri pemerintahan negara Islam di Algeria, ibu kota Aljazair dengan bentuk negara republik parlementer dan ditetapkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina yang dipimpin oleh Yasir Arafat ya. Tapi setelah ini ya Israel tidak diam saja. Justru setelah adanya deklarasi tentang berdirinya pemerintahan negara Palestina ini, Israel semakin berambisi untuk merebut tanah Palestina ya, sehingga justru sejak berdirinya negara Palestina inilah ya mulailah konflik yang terus-menerus terjadi antara Israel dan Palestina hingga saat ini ya Ibu-ibu ya. Berbagai cara untuk mendamaikan Israel dengan Palestina tidak bisa direalisasikan, bahkan rekomendasi dari PBB dan juga yang lainnya ini tidak bisa mempengaruhi Israel karena mereka memiliki klaim terhadap tanah Palestina yang itu menjadi keyakinan mereka, begitu ya. Nah, itu ya. Nah, klaim ini dimulai dari apa yang disampaikan kisahnya dari Nabi Musa alaihissalam ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 49 disampaikan setelah Bani Israel menjadi kaum yang terhinakan di Mesir karena mereka menjadi budak-budak daripada Firaun, budak-budak dari Kipti ya. Karena mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam, Allah menyelamatkan mereka, tapi dengan syarat mereka harus berhijrah dari kota Mesir ke tanah Palestina dan dengan selamat mereka bisa menyeberangi lautan ya, diabadikan di dalam Al-Qur'an wa id najjainakum min ali fir'auna. Bagaimana saat itu kami Allah menyelamatkan kalian Bani Israel dari kaum Firaun ya. Yasumunakum su'al adab. Bagaimana mereka menyiksa kalian, menimpakan kepada kalian azab-azab yang sangat berat ya, diperbudak mereka di berbagai bidang gitu ya. Bahkan yudabbihuna abna'akum ya. Anak-anak kalian disembelih ya karena saat itu Firaun bermimpi gitu ya akan ada yang menggulingkan kerajaannya. Jadi semua anak saat itu yang lahir dari Bani Israel itu disembelih oleh Firaun. Ada yang mengatakan jumlahnya sampai 9.000, ada yang lebih dari itu begitu ya. Wayastahyuna nisaakum. Mereka juga membiarkan yang dibiarkan hidup hanya anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum bala'um rabbikum adid. Ini adalah merupakan cobaan yang besar sehingga kalian selamat dari ini merupakan karunia dari Allah yang sangat luar biasa begitu ya. Dari karunia inilah juga karunia-karunia yang lain. Dalam surat Al-Maidah ayat 20 Nabi Musa alaihissalam berpesan kepada kaumnya Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum ya. Ingatlah kalian terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, terutama nikmat apa? Satu, ija'ala fikum anbiya. Jadi hampir dari seluruh ribuan para nabi itu diutus oleh Allah dari Bani Israel, ibu-ibu ya. Hanya sedikit sekali yang bukan dari Bani Israel ya. Kemudian waja'alakum mulukan. Bahkan di antara keturunan Bani Israel itu mereka diberikan raja, kerajaan, diangkat menjadi raja. Ya, di antaranya yang sangat terkenal adalah raja dan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah memberikan berbagai kenikmatan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain, yang di dalam tafsir ini diantaranya adalah nikmat usia yang panjang. Jadi rata-rata keturunan Israel itu usianya panjang. Kemudian fisik yang kuat. Ya, maka mereka mampu membangun piramida. Nanti silakan ibu-ibu searching ya. Itu sampai sekarang belum bisa dianalisis ya. Bagaimana cara membangun piramida itu. Jadi batu-batu yang beratnya bertonton itu bagaimana membawanya. Ya, padahal
yang mengerjakan itu adalah Bani Israel yang saat itu statusnya sebagai budak-budak Firaun. Ya, itu ya. Kemudian juga kecerdikan dan kecerdasan mereka yang tidak diberikan oleh Allah kepada yang lainnya, begitu ya. Dan juga dipertegas dalam surat Al-Jasiyah ini, nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada Bani Israel adalah satu, walaqad ataina Bani Israil al-kitab. Ya, mereka diturunkan kepada mereka kitab, yaitu Taurat. Wal hukma, dan hukum. Ya. Wan nubuwata, kenabian. Wa razaqnahum minat thayyibat. Mereka diberikan rezeki yang baik-baik begitu ya. Tapi mereka kan apa namanya, nyayal gitu ya. Mereka itu awalnya ibu-ibu makan itu tidak harus mencari loh ibu-ibu ya. Langsung dihidangkan dari langit ya. Daging burung panggang yang dikasih madu. Tapi mereka bosan, pengen makan vegetarian di Mesir. Ya, lalu mereka minta kepada Musa agar Allah mengeluarkan makanan-makanan yang vegetarian. Kemudianlah diberikan kepada mereka bawang merah, bawang putih, mentimun dan sebagainya ya. Itu ada kisahnya panjang di dalam surat Al-Baqarah ya. Setelah mereka lama mengkonsumsi sebagai vegetarian gitu ya, mereka ngeluh lagi gitu ya. Wah, kalau makanan kita kayak gini nggak kuat dong gitu ya. Jadi itulah yang dilakukan oleh Bani Israel ya. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Mereka sesungguhnya diberikan kelebihan yang sangat banyak daripada yang lainnya pada masa itu gitu ya. Dan di antara sebenarnya yang diberikan oleh Allah janji terhadap Bani Israel adalah Baitul Maqdis. Bagaimana tadi ayatnya sudah kita baca ya. Nah, tapi tadi hanya beberapa ayat saja. Nah, ini kita sempurnakan ya. Setelah mereka terusir dari Mesir, ya Allah janjikan Baitul Maqdis sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian Nabi Musa berkata kepada mereka, "Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Ya, wahai kaumku, masukilah ya, tanah suci yang yaitu Baitul Maqdis yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kalian dengan syarat wala tartaddu ala adbarikum. Kalian tidak boleh berpaling dari musuh karena di situ ada musuh yang harus ditaklukkan, yang harus dikalahkan. Kalau kalian berpaling ke belakang maka fatang qalibu khasirin. Kalian akan menjadi orang yang rugi, gitu ya. Tapi apa ibu-ibu yang dikatakan oleh mereka? Qalu. Ya. Meskipun tidak semuanya, hanya tapi sebagian besar ya. Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Bagaimana kami tidak boleh berpaling? Padahal di dalamnya itu ada kaum yang menguasai Baitul Maqdis dan mereka itu jabbarin, sangat keras, sangat bengis, sangat kuat. Ya. Dan mereka bilang, wa inna lan nadkhulaha. Ini bahkan mereka berani sekali mengucapkan dengan bilang, lan nadkhulaha, kami tidak akan pernah sama sekali memasuki kota tersebut. Kami sama sekali tidak akan pernah mau masuk ke negeri tersebut. Hatta yakhruju minha. Sampai kaum yang bengis tersebut keluar dari sana. Fa in yakhruju minha wa inna dakhilun. Kalau mereka itu keluar dari tanah tersebut, kami baru masuk. Jadi sebenarnya meskipun Bani Israel ini memiliki kelebihan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah, mental mereka sangatlah ciut. Sampai sekarang pun demikian. Tidak ada kaum yang lebih takut menghadapi kematian melebihi Bani Israel. Ya, sampai-sampai di dalam surat Al-Baqarah mereka menginginkan hidup ini meskipun sampai 1000 tahun ya daripada menghadapi kematian. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihim adkhulu alaihimul bab. Ada dua laki-laki yang dia memiliki keimanan, yang dia takut kepada Allah ya, mengingatkan kepada teman-temannya agar meskipun di dalam Baitul Maqdis itu ada kaum yang sangat bengis dan kasar, agar mereka tetap memasukinya. Ya, kenapa? Karena ini perintah Allah dan Allah itu memberikan jaminan. Dan dia mengatakan wa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk, pasti kalian akan menang sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Tinggal wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'min. Kalau kalian memang memiliki keimanan yang bisa dipertanggungjawabkan, selain daripada masuk berupaya memerangi mereka, tinggal kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja ibu-ibu ya, respon Bani Israel ini sangat luar biasa bahkan di ayat ini gitu ya.
Ya Musa, inna lan nadkhulaha abada. Bagaimana bisa mereka mengklaim tanah itu menjadi tanah yang dijanjikan kepada mereka? Dulu saja ketika benar-benar dijanjikan, mereka bilang kami sama sekali untuk selama-lamanya tidak akan masuk ke dalamnya. Selama di sana ada kaum yang menguasainya. Bahkan ini sangat tidak sopan dilakukan suatu kaum kepada nabinya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa dengan Rob kamu. Perangilah kalian berdua ya. Jadi Musa sama Robnya ya sama Allah disuruh memerangi kaum itu sendiri. Inna hahuna qa'idun. Kami akan menunggu hasilnya dengan duduk di sini. Bayangkan ibu-ibu betapa tidak sopannya. Ini sangat berbeda sekali dengan respon yang diberikan oleh kaum muslimin ketika Rasulullah mengajak mereka untuk mencegat kafilah daripada Nabi Sufyan alaihissalam yang akhirnya justru harus menghadapi 1.000 pasukan yang disiapkan oleh Abu Lahab. Mereka memiliki loyalitas yang sangat luar biasa kepada nabinya bahwa kemanapun wahai engkau Rasulullah memerintahkan kepada kami, sampai pun ke negeri Yaman kami akan menempuhnya. Ini sangat berbeda dengan apa yang menjadi respon dari Bani Israel. Kan nggak sopan banget ya, Musa dengan Robnya disuruh memerangi kaum itu sendiri gitu ya. Kemudian Musa berkata, Rabbi, inilah amliku illa nafsi wa akhi. Kalau pernyataan mereka sudah seperti itu, berarti aku seakan-akan tidak memiliki lagi kaum, tidak memiliki lagi pengikut. Yang aku miliki hanya diriku, juga saudaraku Harun. Maka dengan ini semua, dengan pernyataan tersebut telah jelas siapa-siapa yang beriman dan siapa-siapa yang fasik. Dan Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Berilah suatu kejadian dan peristiwa yang bisa memisahkan antara kami dengan mereka. Artinya, mereka yang fasik tidak diselamatkan oleh Allah, mereka yang beriman diselamatkan oleh Allah. Jadi, kalau kita renungkan ibu-ibu sekalian bahwa semua kaum daripada kaum nabi-nabi terdahulu itu diazab, disiksa, dibinasakan oleh Allah atas permintaan para nabinya karena mereka sudah membangkang. Begitu ya. Nah, kemudianlah mereka akhirnya diharamkan oleh Allah atas tanah tersebut dan menjadi kaum dan bangsa yang mengembara untuk selama-lamanya. Dan Allah mengatakan ya, qala fa innaha, karena mereka sudah memberikan pernyataan tersebut, maka Baitul Maqdis itu muharramatun alaihim arba'ina sana. Diharamkan atas mereka memasukinya hingga 40 tahun. Yatihuna fil ardi. Biarkan mereka itu melalang buana mengembara di bukit Tih di bumi ini. Jadi tidak punya tujuan. Kecuali yang tadi mengikuti Nabi Musa yang akhirnya anak turun daripada Nabi Musa dan Harun itu menetap di situ ya dan akhirnya apa bisa menjatuhkan ya bisa menjatuhkan Jalut yang sangat bengis itu di bawah pimpinan Tolut dan dibantu oleh Nabi Daud begitu ya. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Nah, ini Ibu ya. Jadi klaim mereka orang-orang Yahudi atas tanah Palestina itu tidak bisa dibenarkan. Iya dulu iya, tapi sudah mansuh ya, sudah dihapus ya. Yang akhirnya dalam surat Al-Anbiya ayat 105 Allah sampaikan walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri. Dan sungguh telah kami tuliskan di dalam kitab Zabur yang kami tulis dalam Lauhul Mahfud annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa bumi ini termasuk bumi Palestina hanya akan diwariskan, dipusakai oleh Allah terhadap hamba-hambanya yang solih, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Nah, sebagai tambahannya, ibu-ibu ya, sebenarnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan juga yang lainnya itu bukan penganut Yahudi. Ya, mereka meskipun Israel tapi bukan penganut paham Yahudi. Yang ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya di dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 140 ini, am taquluna inna Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati kanu hudan aw nasara ya. Ataukah kamu wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani
memiliki keyakinan dan pernyataan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan juga nabi-nabi yang lain dari anak cucu mereka itu penganut agama Yahudi dan Nasrani. Nah, ini namanya istifham ingkari, bukan sama sekali. Mereka bukan Yahudi dan Nasrani. Qul antum a'lamu amillah? Kalau kalian bisa mengklaim seperti itu, apakah kalian jauh lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Sesungguhnya tidak ada yang lebih zalim ya, melebihi orang-orang yang menyembunyikan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala yang ada padanya. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan pernah lalai atas apa yang mereka lakukan. Artinya mereka juga tahu bahwa Nabi Ibrahim dan juga Ismail, Ishak, Yakub itu risalahnya adalah tauhid, berbeda dengan ajaran dan keyakinan dari bangsa Yahudi. Ya, sehingga mereka Bani Israel ini tadi ya melakukan sangat banyak sekali tahrif atau pengubahan dan memalsukan dan memanipulasi kitab suci mereka, yang bahkan sekarang mereka tidak lagi mengenal namanya Taurat. Jadi kitab suci mereka adalah Talmud, yang isi dari kitab Talmud itu hampir semuanya bertentangan dengan ajaran Taurat. Karena apa yang menjadi ajaran Taurat ini disempurnakan di dalam Al-Quran. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 13 ya. Fabima naqdihim mitsaqahum, akan tetapi karena mereka melanggar janjinya, la'annahum. Ya. Allah mengutuk mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan Allah menjadikan hati mereka membatu. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Ya. Banyak sekali mereka merubah perkataan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi diantaranya yang dibacakan di dalam tilawah pertama tadi ya, mereka itu membunuh para nabi ya, mereka juga merubah kitab kalam Allah ya dalam kitab Taurat gitu ya, kemudian sampai mereka mendapatkan punishment, bahkan yang tadinya daging yang sangat lezat itu dihalalkan kepada mereka, akhirnya Allah haramkan gitu ya. Mereka juga sudah dilarang riba, mereka masih bermuamalah riba ya. Ada namanya hukum rajam, tapi mereka tidak melaksanakan. Ya. Jadi kesimpulannya ibu-ibu bahwa tanah Palestina ini adalah warisan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan klaim Yahudi terhadap tanah Palestina ini tidak bisa dibenarkan. Sehingga sebagai umat Islam yang sekarang menjadi target daripada Israel, ya, target Israel untuk penyerangan tahun ini adalah menghabiskan semua bangsa Palestina atau bangsa Palestina meninggalkan Baitul Maqdis. Ini tidak bisa dibiarkan. Karena Palestina adalah warisan yang harus kita jaga dengan sepenuh jiwa sampai akhir hayat kita. Mengapa demikian? Karena Palestina termasuk daripada negeri Syam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buktinya sangat banyak sekali ayat yang menunjukkan keberkahan tanah Syam, ya, yang diantaranya adalah Palestina ini ya. Di antaranya dalam surat Al-Anbiya ayat 71, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa najjainahu, dan kami selamatkan Ibrahim, wa Luton, dan juga Nabi Lut, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, ya. Sehingga mereka bisa hidup berada di tanah yang diberkahi, yaitu Syam, Palestina, karena memang kita semua tahu Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini hidupnya di negeri Syam atau Palestina yang diberkahi oleh Allah dari seluruh alam semesta. Ya. Kemudian dalam surat Al-Anbiya ayat 81, Wali Sulaiman ar-riha asifah. Nabi Sulaiman kan tadi ya menjadi raja Israel ya, atas tanah Palestina. Ya. Disebut oleh Allah di sini bagaimana Nabi Sulaiman diberikan kelebihan dari nabi-nabi yang lain ya. Bagaimana Nabi Sulaiman ini bisa menjadikan angin ini menjadi tentara-tentaranya yang bisa bertiup sebagaimana atau berhembus sebagaimana apa yang diperintahkan dia. Ilal ardil lati barakna fiha. Kepada negeri yang diberkahi, yaitu Syam, Palestina. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan kami Allah Maha mengetahui segala sesuatu ya. Kemudian dalam surat Saba ayat 18 yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Palestina itu merupakan bagian dari Syam yang diberkahi tanahnya sekaligus penduduknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha."
kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi yaitu Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami berkahi, kami jadikan ya fiha quran dhahirata wa qaddarna fiha sayr. Nah, kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Siru fiha layali wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang dengan aman ya. Jadi sebenarnya kalau tidak ada kericuhan yang ditimbulkan oleh bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa lain yang memusuhi Islam, ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa negeri Syam ini menjadi negeri yang sangat diberkahi oleh Allah ya. Kemudian dalam surat Al-A'raf juga disebutkan demikian ya. Wa awrasnal qaumal ladina kan yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha ya. Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yaitu Syam, yang telah kami beri berkah padanya. Jadi Syam ini ibu-ibu ya, terutama Palestina ini adalah negeri yang sangat subur sekali. Ya, sangat subur. Penduduknya, wanita-wanitanya juga sangat subur ya, sangat luar biasa. Ya, karena di tafsir ini memang disebutkan oleh para mufassir ya, Allah memberkahi bukan hanya tanahnya tapi juga penduduk-penduduknya. Ya. Kemudian ayat yang sangat kita kenal dan tidak asing adalah dalam surat Al-Isra ayat 1 ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu. Ya, kenapa Rasulullah harus mampir di sini? Karena negeri ini adalah negeri yang diberkahi. Masjid ini adalah masjid yang diberkahi. Linuriyahu min ayatina, agar beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bisa menceritakan apa yang beliau saksikan di tengah-tengah perjalanan tersebut, yang itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, innahu was-sami'ul basir. Karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat begitu ya. Kemudian yang kedua ya, bahwa Palestina adalah negeri Syam yang sangat istimewa. Ya. Kenapa istimewa? Yang pertama karena Palestina adalah tanah suci. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 21 tadi ya. Ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Al-ardal muqaddasah, tanah suci atau Baitul Maqdis. Ya. Yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istimewa karena negeri dan penduduknya adalah pilihan Allah. Sebagaimana disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan beliau menyuruh kita untuk kalau memungkinkan itu tinggal di sana. Jadi bagaimana kita mau meninggalkan Palestina itu nggak boleh terjadi. Nggak boleh terjadi. Kenapa? Karena Rasulullah perintahkan kita untuk tinggal di sana. Artinya jangan sampai di Palestina ini tidak ada umat Islam yang menjaganya, yang tinggal di dalamnya, gitu ya. Alaikum bisyam, beradalah kalian itu di Syam. Fa innaha safwatu biladillah. Sesungguhnya Syam adalah merupakan negeri pilihan Allah. Yaskunuha khiratuhu min khalqi. Yang tinggal di sana, yang mau bertahan di sana adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat luar biasa ibu-ibu ya statement-statement yang diberikan oleh saudara-saudara di Gaza, sampai pun umat Islam tidak ada yang membantu mereka untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Mereka akan mempertahankan sampai mereka semua tiada. Karena ini tidak boleh terjadi. Itulah, meskipun sebenarnya sangat berat sekali untuk tinggal di sana itu, kita bisa bayangkan tidak ada wilayah yang seperti itu di muka bumi ini kecuali di Gaza. Tapi mereka masih tetap bertahan karena ini semua. Ya, mereka adalah orang-orang pilihan dengan berbagai keterbatasan dan kesulitan. Tidak ada yang lebih buruk melebihi suatu wilayah yang diblokade begitu kan. Sudah diblokade, jumlah mereka sedikit dan harus melawan musuh yang sekaliber itu begitu ya. Kemudian istimewa karena apa? Karena malaikat senantiasa mengepakkan sayapnya di atas bumi Palestina. Sehingga sebenarnya banyak sekali kejadian yang ajaib terjadi di Palestina selama ini. Sampai saat ini ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Tubali Syam, keberuntungan bagi penduduk Syam." Fakulna, li ayyi dzalika ya Rasulullah? Kok bisa penduduk Syam itu beruntung? Kenapa wahai Rasulullah?
Kemudian beliau bersabda, li'anna malaikatar rahman basitatu ajnihatiha 'alaiha. Karena malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan sayap-sayapnya kepada mereka penduduk Syam. Nah, luar biasa ya Ibu ya. Kemudian istimewa juga karena Rasulullah memberitahu bahwa ketika terjadi fitnah untuk Islam di akhir zaman ini, beliau menunjuk hanya ada di Syamlah yang disebut dengan Taifah Mansurah. Ya, yaitu sekelompok yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena jumlah mereka, bukan karena wilayah mereka, tapi karena keteguhan mereka dalam memegang prinsip dan akidah Islam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis riwayat Muslim ini ya, la yazalu ahlul gharbi dhahirina 'alal haqqi hatta yaqumas sa'ah. Ya, selamanya penduduk Gharb yang berada di arah barat yang ditafsir hadis ini adalah Syam akan senantiasa menegakkan kebenaran sampai kiamat datang. Ya, tidak akan berhenti. Kemudian bahkan Rasulullah menyampaikan tanah Asqalan yaitu Palestina ya merupakan tempat penjagaan yang sangat penting di akhir zaman ini. Ya. Beliau bersabda, "Awwalu hadzal amri nubuwatun wa rahmatun." Permulaan dari perkara Islam ini adalah kenabian dan rahmat. Tsumma yakunu khilafatun. Kemudian setelah itu tegaklah khalifah yang juga berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakunu mulkan wa rahmah. Kemudian setelah khilafah berakhir di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, bergantilah sistem kepemerintahan Islam yang tetap dirahmati oleh Allah sampai pada kesultanan-kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang masih sesuai dengan prinsip Islam hingga runtuhnya Turki Utsmani. Ya, sampai di situ. Summa yatakadamuna alaihi takadumul humur. Kemudian barulah terjadi bencana. Setelah itu manusia-manusia memperebutkan kekuasaan yang di dalam hadis lain disebut di masa keempat ini oleh Rasulullah sebagai mulkan jabriyan. Ya, di masa kita ini, yaitu kepemerintahan yang otoriter, yang sangat kacau, yang sangat bengis dan sebagainya terjadi di masa keempat setelah mulkan warahmatan ini ya. Fa'alaikum bil jihad. Maka di masa-masa ini Rasulullah memerintahkan kita untuk berjuang. Fa inna afdhala jihadikum ar-ribat. Dan seutama-utamanya jihad dan perjuangan saat itu adalah ribat, menjaga tanah air yang menjadi warisan Islam. Wa inna afdhala ribatikum asqalan. Dan sebaik-baik ribat atau penjagaan terhadap jihad untuk menegakkan kalimat Allah, agama Islam adalah berada di Palestina. Karena terbukti memang semua negeri hanya Palestina yang belum merdeka. Ya, sampai saat ini berarti menunjukkan betapa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sabda beliau ini benar, begitu ya. Kalau yang lain-lain jihadnya sudah berbeda, tapi jihad di Palestina ini semua bentuk jihad ada. Dan bahkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kabar gembira di masa yang akan datang, yang berarti di masa kita sekarang ya. Ketika saat fitnah berkecamuk di seluruh penjuru dunia, maka cahaya Islam itu akan tetap terpancar di Syam. Nah, ini kita bisa saksikan ya Ibu-Ibu. Saya juga sering merinding sekali ya, Masya Allah. Luar biasa pernyataan-pernyataan mereka. Kemudian sikap-sikap mereka menghadapi ujian Allah ini betul-betul sesuai dengan panduan dan prinsip Islam. Saat musibah terjadi, mereka ya terpukul iya, sedih iya, trauma iya. Tapi saya kira tidak sampai separah apa yang mungkin ditimpakan oleh Allah kepada orang lain dengan level yang sama, begitu ya. Jadi ada yang suaminya wafat, mereka mengamalkan pesan Rasulullah kepada Ummu Salamah itu ya, Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khairan minha, itu terbiasa keluar dari lisan-lisan para istri mujahid di Palestina. Kemudian ketika para dokter bahkan sedang bertugas mendapati putra mereka yang juga syahid, apa yang mereka ucapkan? Bukan menangis yang sampai menggeru-geru, bukan. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Kemudian ketika suami mereka syahid, mereka bilang, sampaikan ya suami saya syahid.
saya dimuliakan dengan kesyahidannya. Saya sebagai istrinya akan menghabiskan masa iddah saya. Saya akan menunggu lamaran dari mujahid yang lain sehingga saya bisa melahirkan mujahid-mujahid baru. Masya Allah, seperti itu ya kehidupan mereka. Sehingga ini sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah ya. Inni ra'aitu ka'anna amudal kitab untuzi'a min tahti wisadati. Sesungguhnya aku melihat seakan-akan tonggak Al-Quran ini telah terjabut ya dari bawah bantalku. Fa'atba'tuhu basari. Maka aku mengikutinya dengan pandanganku. Fa'idha huwa nurun sati'un umida ila syam. Nah, ternyata cahaya tersebut tiba-tiba terdapat sangat terang benderang mengarah ke negeri Syam. Ala wa innal imana idza waqa'at al-fitanu bisyam. Sesungguhnya ketika iman itu telah jatuh karena berbagai fitnah, maka itu tidak akan terjadi di Syam. Ya, tetap ada di Syam. Ini jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam hadis lain ya, beliau menyampaikan bahwa di akhir zaman ini akan ada orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran itu yang bisa apa namanya bisa dibuktikan itu ada di Syam, bukan di negeri-negeri yang lain. Ya, beliau bersabda di sini, saya sirul amru ila antakuna junudun mujannada. Ya, di akhir zaman nanti perkaranya akan berubah. Bagaimana orang-orang berjuang itu akan menjadi kelompok-kelompok. Jundun bisyam, ada kelompok di Syam. Wajundun bil Yaman, ada di Yaman. Wajundun bil Irak, dan juga di Irak. Maka inilah ibu-ibu ya, kenapa 3 kota ini menjadi sasaran semua didesain terjadi perang. Ya, karena memang 3 kota ini merupakan 3 kota untuk namanya melindungi ya, melindungi tegaknya Islam di sini. Di sini banyak ulama-ulama yang sangat luar biasa. Di sini juga banyak keturunan para nabi. Di sini juga banyak keturunan para sahabat. Dan kalau kita apa namanya kita analisis lagi, ya sudut-sudut Ka'bah itu mengarah ke tempat-tempat ini, maka disebut dengan sudut Sami, Ruknul Yamani, Ruknul Iraqi, Ruknul Syami, kemudian juga Ruknu Hajaril Aswad, yang Ruknu Hajaril Aswad ini mengarah ke negeri kita Indonesia. Wallahu alam. Nah, itu ya. Itu kalau kita apa namanya? Analisis lebih dalam lagi ya juga oleh mereka para ahli sejarah ya. Dan kata Rasulullah di sini, Fakala Ibnu Hawalah, Firli ya Rasulullah, in adaraktu daka. Kalau masa itu aku bisa tetap hidup wahai Rasulullah, pilihkan untukku dari tiga negeri ini mana yang lebih utama. Dan Rasulullah berpesan, alaika bisyam. Kalau bisa kalian tetap mendukung Syam. Kenapa? Fa innahu hiratullahi min ardihi. Karena itu adalah tanah dan negeri yang paling menjadi pilihan Allah. Ya jitabi ilaihi khiratahu min ibadihi. Hidup di dalamnya hamba-hamba yang juga pilihan Allah. Fa'in abaitum, kalau kamu tidak memungkinkan untuk berada di Syam, fa'alaikum biyamanikum. Maka dukunglah perjuangan di Yaman. Wasku min udurikum, ya. Berikanlah mereka bantuan agar mereka bisa tetap minum. Fa'innallaha azza wa jalla qad tawakkala li bisyam wa ahli. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keamanan bagiku dengan penduduk Syam dan negerinya. Jadi ini merupakan akidah yang tidak mungkin bisa dibiarkan begitu saja, sehingga mohon maaf ada ustadz yang berstatement bahwa penduduk Palestina mestinya melakukan hijrah. Ini tidak benar dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini diserahkan untuk kita, ya, diwariskan untuk kita jaga. Yang tidak mungkin kita meninggalkannya. Justru kita kalau tahu semua sudah hancur itu pergilah ke Syam. Jangan sampai engkau tinggalkan Syam. Sehingga dengan inilah negeri Syam, Palestina ini mendapatkan doa khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau singgah di peristiwa Isra Mi'raj beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan juga negeri Yaman kami. Yang ini meliputi Syria, Yordania, Libanon, dan Palestina. Dan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim lebih lengkap lagi disebutkan ya, beliau berdoa,
Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qala qalu wa fi najdina. Di Najd juga ya. Najd itu termasuk daripada Pakistan ya, India. Qala Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Qala qalu wa fi najdina. Ini apa namanya diulang-ulang ya oleh beliau ya. Qala faqala ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan ya hunaka al-zilzal. Di sana akan terjadi huru hara dan fitnah ya. Wabiha yatlu'u qarnus syaiton, dan dari situlah juga akan keluar tanduk daripada syaitan gitu ya. Jadi maksudnya di sini ya didoakan oleh Rasulullah karena apa namanya ujian yang akan dialami oleh penduduk ini tidaklah ringan ya. Di sana musuhnya sangatlah berat sebagaimana manusia ketika harus mengalahkan tipu-tipu daya daripada syaitan. Kemudian Palestina ini istimewa karena ada Masjidil Aqsa, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadis sahih ya, la tasyuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak dianjurkan kita untuk melakukan traveling kecuali ke kota untuk ketiga kota yang di dalamnya ada tiga masjid. Al Masjidul Haram, wa Masjidi Hada, wa Masjidil Aqsa. Jadi Masjidul Haram dan Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Yang selama ini kan kita kalau umroh haji ya ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya, tapi belum nyampe ke Masjidil Aqsa karena menurut fatwa ulama terbaru kita belum boleh menziarahi Masjidil Aqsa karena akan menguntungkan visanya itu ya kepada Israel karena memang masih berada di bawah sistem Israel gitu. Maka ini harus dimerdekakan sehingga kita ketika nanti Al-Aqsa ini benar-benar bisa dimerdekakan dan di bawah kekuasaan Islam, maka Al-Aqsa dan juga penduduknya akan menjadi penduduk dan negeri yang paling makmur di dunia. Sebagaimana kita semua tahu dulu Mekah itu seperti apa, dulu Madinah itu seperti apa. Tapi karena semua kaum muslimin mengunjunginya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, ya, itu menjadi makmur seperti sekarang. Nah, kita juga bayangkan, padahal Palestina ini negeri yang lebih subur daripada Mekah dan Madinah. Belum lagi penduduknya yang begitu komitmen terhadap Islam, begitu ya. Belum lagi sholat di sana itu setara dengan 500 sholat di tempat yang lain keutamaannya. Nah, kita bisa bayangkan. Dan ini ketika terjadi berarti kiamat sudah tidak jauh lagi. Karena memang pasti itu terjadi, Bu. Pasti itu terjadi. Pasti umat Islam akan menziarahi Masjidil Aqsa dan akan sholat di sana kembali. Dan itu tidak menguntungkan daripada Israel lagi, gitu ya. Tapi itu menjadi memang tanda-tanda kiamat sudah dekat, gitu ya. Kemudian istimewa karena Palestina ini menjadi negeri para nabi, ya. Banyak sekali nabi-nabi yang pernah mendiami Palestina. Tadi sudah kita sampaikan juga ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, kemudian Nabi Lut, Nabi Daud, dan juga Nabi Sulaiman. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah singgah di Palestina, ya. Dan juga di masa depan Rasulullah menyampaikan dalam sabda beliau bahwa di Syamlah ya tanah yang akan menjadi padang mahsyar, berkumpulnya semua manusia nanti ya di Syam ini, begitu ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan ya di dalam surat Al-Hasyr ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani, ya. Min ahlil kitab min diarihim, dari kampung-kampung mereka. Jadi mereka nanti sudah tidak akan berada di tempat tersebut ya, li awalil hasyr. Pada saat pengusiran yang pertama, kemudian beliau Rasulullah menjelaskan dalam hadis beliau, hahuna tuhsyarun, hahuna tuhsyarun, sampai 3 kali. Ya, beliau sebut di sinilah nanti kita akan dikumpulkan. Disinilah nanti kita akan dikumpulkan. Rukbanan, ada yang menaiki kendaraan. Musyatan, ada yang berjalan kaki, begitu ya. Wa ala wujuhihim. Ya. Kemudian juga ada yang berjalan, nauzubillah min dalik ya, di atas wajah-wajah mereka. Fa'asyara biyadihi ilasyam. Saat beliau itu mengatakan seperti itu, tangan beliau menunjuk ke arah Syam. Sehingga dari hadis ini, dari ayat ini dan juga keterangan hadis ini
para ulama menyampaikan bahwa Syamlah nanti menjadi mahsyar kita seluruh umat di akhir zaman. Ya, Ibu ya. Nah, kita sedikit update ya kondisi daripada Palestina ya, bagaimana penjajahan Israel yang tadinya luas Palestina itu dari tahun ke tahun kita bisa lihat ya. Kalau dulu semuanya ini menjadi milik Palestina, ya. Tapi dari tahun ke tahun Israel ya memperluas wilayah kekuasaannya, ya sehingga sekarang yang berada di wilayah umat Islam itu ya hanya sedikit yang tersisa ini. Nah, tinggal di Gaza saja Ibu ya. Tinggal 15%. Ya, kurang lebih tinggal 15%. Ya. Nah, ini ya petanya. Sekarang tinggal segitu Ibu ya. Yang tadinya tahun 1946 seluruhnya ya Libanon, Syria, Yordan, Yerusalem itu berada di bawah administrasi di bawah kekuasaan Islam. Ya, kemudian sekarang tinggal 15% saja. Jadi 85% tanah Palestina sudah dikuasai oleh penjajah Israel. Itu pun sekarang yang tersisa segini ini ya, di Gaza ini terus-menerus digempur. Ya, karena target Israel apalagi di tahun ini ya, 2023 ini adalah ingin menguasai semuanya, kalau perlu meluas sampai ke negeri-negeri sebelahnya. Gitu ya. Sehingga mereka melakukan berbagai cara untuk membuat penduduk Palestina meninggalkan negerinya atau mereka semua binasa tanpa ada terkecuali. Ya, anak-anak, ibu-ibu tidak ada ampun juga. Karena mereka nanti kalau mujahid-mujahid saja yang terbunuh ya, ibu-ibu akan melahirkan mujahid baru dan itu sudah membuat cukup kewalahan bagi bangsa Israel sampai pada saat ini ya, sehingga banyak pernyataan dari mereka itu mereka seperti perang dengan hantu karena tidak ada habis-habisnya. Padahal semua data penduduk daripada Gaza, Palestina itu ada di tangan Israel. Ya, kalau secara angka itu sudah habis harusnya, tapi ternyata masih ada. Dan sampai pada hari ini ya, ini 3 hari yang lalu ya saya ambil datanya ya, itu yang terbunuh dari warga Palestina itu sudah ada 11 ribuan ya, dan mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Ini yang sangat mengerikan, dan ibu-ibu yang sangat mengerikan adalah senjata yang mereka gunakan ini yang sangat luar biasa, yaitu fosfor putih ya. Ini videonya agak panjang, jadi nanti ibu silakan cari ya. Ini senjata ini pernah digunakan oleh Amerika untuk menyerang Irak. Ya. Efeknya sangat luar biasa ya. Kita nggak tega menyaksikannya ya, karena dia membakar sampai habis tubuh orang yang terkena. Dan bahkan orang yang selamat hidup itu nanti akan cacat. Keturunan mereka juga akan cacat, gitu ya. Nah, nanti silakan disaksikan atau nanti filenya bisa kita kirimkan juga ya. Dari sinilah ibu-ibu ya, kita sebagai umat Islam diharapkan menjadi apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat muttafaq alaih ini ya, al mukmin lil mukmin kal bunyanin wahid. Mari kita realisasikan bahwa mukmin satu dengan mukmin yang lain itu ibarat bangunan ya, syuddu ba'duhum ba'd. Kita harus support satu dengan yang lain, apalagi tadi ya, Palestina bukan negeri yang biasa, penduduknya juga bukan yang biasa. Kalau kita tidak turut berkontribusi ya untuk kemerdekaan mereka, untuk menyelamatkan Al-Aqsa, berarti wallahu a'lam apakah kita termasuk daripada orang-orang mukmin atau tidak. Dan untuk saat ini yang paling efektif yang bisa kita lakukan selain memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka adalah memboikot ya produk-produk Israel. Dan Masya Allah ya, merupakan prestasi yang sangat luar biasa dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, sampai berani mengeluarkan fatwa haramnya produk Israel. Ini berarti sudah sangat serius, karena sesungguhnya pemboikotan ini sudah digaungkan dari dulu-dulu ya, tapi baru kali ini dikeluarkan fatwanya, dan fatwa itu sebaiknya disosialisasikan dan ditaati ya. Nah, ini beberapa produk yang kita tidak boleh membeli, dan ternyata ini cukup efektif ya. Sekarang Israel yang memang menguasai dunia perdagangan ya, dimanapun itu mengalami kerugian yang cukup besar, karena memang selama ini support dana untuk peperangan ini yang sangat besar ini, sehingga mereka mampu membeli
apa senjata-senjata yang canggih adalah dari perdagangan yang mereka lakukan ya. Nah, ini sangat banyak ya produk-produk yang ternyata bisa jadi ini berada di lemari-lemari kita, di rak sabun kita, di apa namanya dapur kita ya. Ini mohon diseleksi lagi dan ini sudah difatwakan oleh MUI haram untuk diperjualbelikan. Haram untuk dibeli dan haram untuk dijual sebagai dukungan kita terhadap saudara-saudara yang ada di Palestina. Ya, bukan hanya dari sisi kemanusiaan, tapi juga akidah kita ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, mohon maaf. Ya, saya menyampaikan dengan sangat cepat mungkin ya, dan juga materinya cukup banyak ini kalau kita kupas secara detail ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa cukup mewakili untuk kita semua bisa memiliki ruh jihad, ruh perjuangan, dan juga ruh akidah kita untuk tetap bisa mempertahankan Al-Aqsa, mempertahankan warisan para anbiya dan juga warisan Islam ya. Demikian ibu-ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalli wa lakunna jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.